Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel paling informatif seputar pertanian, AgroZen ID. Sobat Agro pasti tahu ikan koi kan? Yap, ikan satu ini adalah jenis ikan hias yang berasal dari Jepang. Berasal dari kata Nishikigoi yang bermakna living jewels, artinya permata hidup. Memelihara ikan koi konon katanya akan membuat hoki dan membawa keberuntungan loh. Percaya nggak Sobat Agro? Nah, kalau masih penasaran, mending kamu tonton video ini sampai selesai, supaya kamu yakin dalam menjalankan budidaya ikan koi secara tepat dan menguntungkan. Kalau begitu, yuk simak penjelasan lengkap tips budidaya ikan koi dari pakarnya langsung, yaitu Mas Aditya Adi Nugroho. Dia adalah breeder ikan koi sukses asal Klaten, Jawa Tengah. Menurut AN, panggilan akrab Mas Aditya Adi Nugroho, budidaya ikan koi terbilang cukup mudah untuk dilakukan. Nah, hal pertama yang harus disiapkan dalam budidaya ikan koi tak lain tak bukan adalah kolam budidaya. Ada 3 jenis kolam yang harus Sobat Agro sediakan, yaitu kolam pembibitan, pembesaran, dan pemeliharaan induk. Kalau Sobat Agro menggunakan kolam sawah, sebaiknya tanahnya dibajak dan diberi pupuk dulu sebelum digunakan. Langkah selanjutnya adalah pemilihan indukan. Untuk memilih indukan yang tepat, Sobat Agro harus mengetahui genetiknya terlebih dahulu. Kemudian, pilih indukan dari satu strain atau satu genetik yang mirip. Hal ini diperlukan saat pemijahan. Misalnya, kalau warna dasar ikan koi yang dipilih hitam, sebaiknya dipijahkan dengan yang berwarna dasar hitam juga. Sebagai contohnya, jenis ikan koi sowa disilangkan dengan shiro, kohako disilangkan dengan sanke. Ikan koi yang baik juga bisa dilihat dari ukuran badannya yang besar, sekitar 30-40 cm. Bentuknya membulat, berwarna cerah atau tidak samar, tidak cacat, dan bebas penyakit. Sebelum pemijahan, indukan harus diberi pakan terlebih dahulu. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan gizinya. Seperti misalnya, yang memiliki kandungan lemak dan protein yang cukup. Selain itu, pemberian vitamin juga tak kalah penting. Setelah itu, pemijahan pun siap dilakukan. Proses pemijahan ini dilakukan di kolam pembibitan. 2 atau 3 hari sebelum dilakukan pembibitan, isi kolam dengan air terlebih dahulu. Pemijahan ikan koi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu suntikan dan alami. Yang dimaksud dengan pemijahan lewat suntikan adalah mengambil sperma dan telur ikan koi menggunakan alat suntik, kemudian ditebar di kolam. Sementara, pemijahan secara alami, caranya dengan memasukkan koi betina ke dalam kolam duluan, baru menyusul koi jantan di sore harinya. Ikan koi senang menempelkan telurnya pada media yang ada di dalam kolam. Sobat Agro bisa menyediakan kakaban yang terbuat dari ijuk, atau memanfaatkan tumbuhan air seperti eceng gondok. Telur ikan koi akan menetes setelah 2-3 hari. Selama proses itu, jaga suhu air secara akurat. Apabila suhu air terlalu dingin,
larva akan lama menetas. Sedangkan apabila suhu air terlalu panas, larva akan cepat membusuk. Setelah menetas, biasanya larva akan memiliki cadangan makanan untuk bertahan selama 3-5 hari. Baru setelah itu, Sobat Agro dapat memberikan pakan berupa cacing sutra, artemia, kutu air, atau kuning telur. Berikan pakan hingga koi berumur 3 minggu. Setelah itu, pindahkan ikan koi ke kolam pendederan. Setelah berumur 3 minggu, ikan koi dapat diseleksi dan dipindahkan ke kolam pendederan atau kolam pembesaran sampai berumur 3 bulan. Pada fase ini, ikan koi sudah dapat diberikan pakan pelet. Jika sudah berumur 3 bulan, lakukanlah seleksi kembali ikan koi. Hasil seleksinya dapat langsung dijual atau dibudidayakan untuk dijadikan indukan. Demikian langkah-langkah dan tips budidaya ikan koi bagi pemula. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi buat Sobat Agro yang ingin mencoba budidaya ikan koi sendiri. Selamat mencoba!